Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Silahkan dilihat teman-temannya. Sudah ada semua? Sudah. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ibu minta kepada Hasbi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Duduk siap, berdoa mulai.
Yang pertama, kita akan belajar tentang menganalisis suatu dongeng, ya. Nanti Ibu berikan teks bacaan tentang cerita dongengnya, ya. Lalu anak-anak nanti menganalisis dongeng tersebut, ya. Menganalisis unsur-unsur cerita dalam dongengnya. Yang kedua, nanti anak-anak akan menguraikan pendapat, ya, tentang cerita yang sudah kalian baca. Yang ketiga, nanti anak-anak dapat menceritakan atau menjelaskan kembali dengan bahasanya tentang bahasa sendiri tentang cerita dongeng tersebut. Yang kedua, itu muatan pelajarannya IPS, ya. Yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat menguraikan jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya yang ada di wilayah kita, ya. Yang kedua, nanti anak-anak dapat mengkomunikasikan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang terdapat di wilayah kita. Selanjutnya, pelajaran IPA. Nah, nanti Ibu sajikan, ya, video dan gambar di slide PowerPoint. Nanti anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan atau eksploitasi, ya, terhadap hutan. Nah, diharapkan dapat menuliskan contoh-contoh kegiatan atau upaya pencegahan untuk kelestarian hutan, ya. Nah, kita lanjutkan. Silahkan diamati gambarnya yang ada di slide PowerPoint-nya. Nah, anak-anak, apa pekerjaan yang ada dalam slide PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan? Apa? Pekerjaan apa? Yang pertama, gambar pertama itu apa, ya? Ada seorang laki-laki yang memegang sebuah boneka. Nah, pekerjaan apa, ya? Pernah lihat nggak? Apa? Dongeng, ya. Pendongeng. Ini adalah seorang pendongeng, ya, menceritakan suatu dongeng biasanya, ya. Dongengnya berupa dongeng hewan ataupun dongeng tentang, ya, legenda-legenda suatu tempat. Kalau yang kedua ini pekerjaan apa? Dalang, ya. Perbedaan dari pendongeng dan dalang. Apa perbedaannya? Ini pendongeng, ini dalang.
show answer. Kalau sudah nanti show answer ya. Nanti kalau sudah diklik show answer-nya ya, nanti kita akan menulis unsur-unsur intrinsik tersebut ya. Ditulis ya. Kalau yang sudah silakan ditulis. Jadi yang pertama yang titik-titik adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Nanti jawabannya apa ini? Alur. Nanti ditulis alur adalah. Ya, silakan ditulis ya. Nah yang ini show answer. Ya. Nah ini jawabannya. Ya. Nah, silakan ditulis ya. Ini sudah berapa kali? Satu kali, dua kali? Baru satu kali. Sudah satu kali aja. Ya. Dah, yuk kita sama-sama untuk menggali informasinya melalui kuis bersama-sama dalam ditampilkan dalam slide-nya ya. Yuk, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, angkat tangan. Najma mau? Boleh, yuk. Yuk, Najma. Nah, ayo. Kita lihat ya. Nah. Tokoh yang berwatak baik disebut apa ya? Coba, ayo. Gerakan ke sini atau ke sini atau ke sini. Ada antagonis, ada protagonis, antagonis. Nah, kira-kira yang mana? Tokoh yang baik dalam cerita disebutnya apa? Coba, satu lagi. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Tokoh baik. Apa teman-teman jawabannya? Antagonis atau protagonis? Protagonis katanya. Ya, sudah ayo. Ayo. Nah, kita lihat jawabannya. Sama dua, siapa yang mau? Ayo.
boleh. Yuk. Coba. Gambaran kampung tempat dan suasana di dalam cerita apa ya? Tatar. Sini. Lurus.
nggak terlalu baik, nggak terlalu jahat. Jadi biasanya itu adalah tokoh watak dari tokoh tambahan. Ya. Selanjutnya, nah ada latar. Yang ketiga, latar adalah gambaran waktu, tempat, dan suasana dalam suatu cerita. Yang keempat, alur, urutan dari rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang kelima, amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau suatu cerita. Ya. Coba ulangi. Latar itu adalah gambaran kejadian bergerak maju. Contohnya, cerita tersebut menceritakan seseorang dari mulai bayi sampai dewasa sampai tua. Itu berarti alurnya maju, ya. Kalau alur mundur, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak mundur, ya. Jadi flashback biasanya, ya. Ceritanya itu, jadi kalau cerita di awal cerita menceritakan masa kini, ya, lalu dalam cerita tersebut tiba-tiba mengulang ke masa lalu, ya, itu berarti alurnya mundur. Lalu yang ketiga, alur campuran. Jadi alur campuran ini rangkaian peristiwanya itu campuran antara alur yang maju dan alur yang mundur. Siapa? Kenapa? Ya. Kita lanjutkan. Nah, Ibu punya suatu dongeng, ya, tentang gajah dan semut. Nanti silahkan diamati, ya. Silahkan diamati unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut, ya. Dalam bahasa Indonesia. Ini ada Silakan disimak, ya. gajah dan semut. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Aku ada lewat kuat di hutan ini. Ayo, kau datang hubung pada aku. Apa? Kau tidak bisa aku. Lihatlah, aku akan mengajarimu cara menghargaimu. Burung beo itu tidak mau memberi selamat pada sang gajah. Gajah yang mana itu menarik pohon dan mengoyakkannya. Burung beo itu tidak dapat duduk lagi di pohon. Dia bergerak. Pergi-pergilah. Sekarang kau lihat aku bisa apa? Kau lihat semua lemah di hadapanku. Gajah yang semut itu kemudian pergi. Seperti biasanya dia pergi ke sungai untuk minum. Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan. Dan gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun tidak berbeda. Saat sang gajah sedang minum air, dia melihat semut itu. Kau semut kecil, kemana kau membawa makananmu? Aku harus membawa ini kembali ke rumahku. Sebentar lagi akan turun hujan. Aku harus bersiap dan mengumpulkan banyak makanan. Baiklah. Kemudian gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar dan kemudian menyemburkannya ke arah semut. Air itu mengotori makanannya dan sekarang semut itu benar-benar basah. Silakan, tertawalah sesukamu gajah. Akan memberi pelajaran kau suatu hari nanti. Oh, aku sangat takut. Semut kecil akan memberiku pelajaran. Kau sekarang pergilah. Aku mungkin akan menginjakmu. Kemana ke rumahmu yang kecil? Semut itu sangat marah pada sang gajah atas kesombongan dia. Dia berjanji akan memberikan gajah itu pelajaran. Aku harus melakukan sesuatu untuk gajah ini. Dia tidak bisa terus mencari masalah seperti ini.
Keesokan harinya, saat sang semut pergi keluar untuk mengumpulkan makanan, dia melihat sang gajah sedang tidur. Semut tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Dia pelan-pelan berjalan ke dekatnya dan menyelinap masuk ke belalainya. Saat di dalam, dia mulai menggigit gajah. Dia terus menggigit gajah hingga gajah terbangun dan mulai berteriak kesakitan. Oh, belalaiku sakit. Siapa di dalam? Keluar cepat dari sana. Semut itu mendengar teriakan gajah dan terus menggigit. Sang gajah begitu kesakitan dan dia mulai menangis. Seseorang tolong aku. Siapapun di dalam, keluar dari belalaiku. Sang semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya. Sang gajah terkejut melihat semut kecil itu. Dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi. Dia berlutut dan mulai meminta maaf. Maafkan aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya. Kemudian dia pergi. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi. Sekarang kau lihat kan, tidak ada yang besar atau kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu, gunakan untuk menolong yang lain. Anak-anak, jadi apa yang kita pelajari? Bahwa kita mempunyai kemampuan masing-masing. Selalu ingatlah, walaupun seseorang begitu kecil seperti semut, tapi dia bisa saja melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan. Coba kita analisis dari video yang telah kita simak ya. Fokus. Ya, silakan anak-anak yang mau menyampaikan pendapatnya tentang video yang telah kita amati tadi. Silakan, siapa yang mau? Najwa mau? Siapa? Ayo. Tadi kan ibu sudah menyuruh ya diamati videonya, lalu dianalisis unsur-unsur yang ada dalam cerita tersebut. Ya, coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo, Salsa. Coba Salsa. Tokoh dalam cerita tersebut tadi apa ya? Siapa saja? Semut dan gajah. Lalu coba Najma, sifat-sifat dari gajah tadi apa saja? Sombong. Lalu apa lagi? Jahat. Lalu apa lagi? Ada lagi? Apa? Selalu membuat masalah. Ya, betul. Sifat dari semut. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Sifat baik hati. Coba ibu mau tanya, alur dalam cerita gajah dan semut itu alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Campuran. Karena sebelumnya diceritakan dulu ya sifat-sifat gajah membuat onar pada hewan-hewan yang lain. Ya. Lalu selanjutnya, latar dari cerita gajah dan semut itu tadi di mana ya? Di hutan. Lalu analisis tokoh protagonis dalam cerita tersebut siapa ya? Semut. Ya, betul Asfi. Lalu tokoh antagonis dalam cerita tersebut
manfaatnya untuk apa saja di sini diceritakan, ya, lengkap dengan gambar-gambarnya, sehingga nanti kita bisa memahaminya lebih paham ya, lebih apa? Lebih jelas gitu ya memahaminya. Sama ya, ada pokok-pokok pikiran dari suatu materi tersebut digambarkan ke dalam sebuah peta pikiran. Bentuknya bebas ya, silahkan mau bentuk oval ataupun awan-awan ataupun digambarkan ya. Nanti anak-anak silahkan untuk membuat peta pikiran ya. Nanti ada teks ceritanya yang akan dibagikan ya. Coba kita analisis dulu menggunakan peta pikiran pada video yang telah kita amati tadi ya. Coba yang pertama itu apa? Berarti tokohnya diisi siapa saja? Lalu yang kedua, sifatnya dari tokoh-tokoh itu. Kalau ya asli siapa? Kalau gajah sifatnya antagonis, berarti antagonis itu tadi yang lebih detail apa? Jahat. Yang lebih detail lagi tadi sombong ya. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua siapa? Semut. Semut sifatnya bagaimana? Baik hati. Protagonis atau antagonis? Protagonis. Lalu latarnya atau tempatnya tadi? Selanjutnya, coba ibu mau tanya, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang awal cerita dongeng tersebut dimulai bagaimana konfliknya? Asli mau? Boleh, silakan. Gajah mengejek semut. Lalu apa yang dilakukan gajah terhadap semut tersebut? Menyembur, ya, menyembur makanan semut sehingga semut menjadi marah, ya, sehingga semut tepuk tangan untuk Asli. Nah, selanjutnya akhir cerita dari video yang telah kalian amati, dari cerita semut dan gajah itu. Silakan. Siapa? Ya, tadi akhir ceritanya gajah itu menyadari perbuatannya ya, karena sebelumnya tadi semutnya marah dan masuk ke dalam belalai gajah ya, menggigit belalai gajah sehingga gajah menjadi kesakitan ya. Lalu gajah pun menyadari perbuatannya. Ya. Amanatnya, coba amanat dari video tersebut apa? Tidak boleh sombong. Terus apa lagi? Apa? Tidak merendahkan orang lain. Apa lagi? Coba. Apa? Arfi, silakan. Jangan mengejek orang lain. Ada lagi? Jadi tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain, lalu tidak boleh sombong ya, karena walaupun bentuknya kecil tadi seperti semut ya, tapi mempunyai kekuatan yang besar ya. Dia bisa mengalahkan seekor gajah yang mempunyai tubuh yang besar, tapi ketika digigit oleh semut, ia pun menjadi kesakitan ya. Dia nangis-nangis kesakitan meminta maaf kepada semut. Jadi tidak boleh merendahkan orang lain. Ya, kita lanjutkan ya. Lihat tampilan layarnya. Ada gambar apa itu? Wayang. Ada wayang dan yang memainkannya siapa? Coba diperhatikan. Nah, dalam tersebut memegang sebuah wayang. Kira-kira wayang tersebut terbuat dari apa ya? Kayu. Coba ibu mau tanya, benda apa lagi yang terbuat dari kayu di kelas kita? Meja. Ada meja. Kursi. Apa lagi? Lemari.
dihaluskan dengan ketam menggunakan tenaga mesin. Tahu ketam? Ketam dalam bahasa Sundanya disebut subu, ya, subu. Ya, kalian tahu tapi bahasa Indonesianya kurang tahu ya. Itu namanya ketam, ya. Ya, dihaluskan dengan ketam setelah dipotong. Lalu selanjutnya kayu dilubangi untuk menyatukan bagian-bagian meja yang akan dibuat. Ya. Kelima, bagian-bagian tersebut disatukan dengan menggunakan kasak kayu ataupun lem. Ya, ataupun paku ataupun menggunakan lem. Selanjutnya, setelah terbentuk, lalu dihaluskan menggunakan apa? Amplas. Ya. Ya, selanjutnya mengecat meja tersebut agar terlihat lebih menarik. Ya. Nah, itu adalah proses-proses pembuatan meja. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tadi kita sudah mengetahui proses pengolahan kayu menjadi sebuah meja. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya, apabila kayu-kayu di hutan ditebang semuanya dan digunakan untuk kebutuhan kita sebagai manusia, bagaimana dampaknya ya? Apa? 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 Puput? Dapat mengurangi oksigen. Betul. Apa lagi? Apa? Apa? Ruby? Meningkatkan suhu di bumi katanya. Coba satu orang lagi. Apa ya dampaknya jika kayu-kayu di hutan itu kita tebangi untuk memenuhi kebutuhan kita? Apa? Coba siapa lagi? Satu orang lagi. Azka boleh? Apa ya dampaknya? Tadi Azka mengacungkan tangan. Ayo, silakan sampaikan pendapat Azka. Apa ya dampaknya bila hutan dieksploitasi, diambil sumber daya alamnya secara berlebihan? Silakan. Hewan-hewan akan pindah kemana? Ke pemukiman warga, sehingga hewan-hewan tersebut akan mengganggu manusia. Ya, coba ibu mau tanya, hewan-hewan tersebut kenapa lari ke pemukiman
hutan dengan cara pembakaran hutan secara masif terus dilakukan. Kabut asap semakin sulit terkendali, lagi hanya masyarakat yang menanggung akibatnya. Ekosistem dan kehidupan makhluk hidup pun terancam. Silakan diamati dulu ya. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut semakin meluas di berbagai wilayah. Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Ia harus dipandang sebagai sebuah gejala dari memburuknya kesehatan hutan alam. Eksploitasi hutan alam dalam skala masif yang dimulai dilakukan pada awal tahun 70-an telah menyebabkan hutan-hutan alam rusak parah. Eksploitasi hutan alam untuk memenuhi industri perkayuan dan perluasan kebun sawit telah memaksa hutan alam hancur berkeping-keping. Hutan dan alam telah terdegradasi dan menyebabkan ia kehilangan keseimbangan ekologis sehingga menjadi rentan terhadap kebakaran. Keadaan ini diperparah dengan politik konversi hutan alam, di mana pemerintah memberi intensif kebijakan dan finansial Silakan diamati ya. bagi pengusaha-pengusaha membuka perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan kebun kayu komersial atau HHTI. Insentif seperti dana reboisasi kepada pengusaha HTI telah menyebabkan percepatan konversi hutan alam menjadi perkebunan-perkebunan monokultur dan melegitimasikan pengusahaan hutan alam menjadi lebih luas. Menurut data Sawit Watch, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini mencapai 11,5 juta hektar aren. Dari 70% kebakaran terjadi di luar kawasan hutan seperti ladang ataupun perkebunan sawit. Sedangkan 99% penyebab kebakaran hutan di wilayah Kalimantan dan Riau terjadi karena dibakar. Akibat demi membukanya lahan guna kepentingan golongan, masyarakat harus menanggung akibatnya. Kesengsaraan berupa terganggunya kesehatan rakyat serta terganggunya kegiatan ekonomi dan kegiatan produktif lainnya. Kebakaran lahan hutan berdampak pada beberapa sektor, salah satunya sektor ekonomi. Dampak kebakaran hutan di Riau misalnya. Sejak Februari hingga April 2015, sekitar 20 triliun dan lebih dari 2.300 hektar cagar biosfer terbakar dan 21.000 hektar lahan terbakar, serta 58.000 orang terserang ispa dan sekolah diliburkan. Apakah tega hanya demi materi belaka semua ekosistem kita dirusak dan masa depan kita sebagai makhluk hidup terancam? Tim Liputan NS TV memberitakan. Coba, anak-anak, kita analisis ya dampak-dampak apa saja dari pengeksploitasian hutan secara berlebihan dalam video tersebut. Anak ibu mau tanya, eksploitasi hutan yang terjadi dalam video tersebut apa saja? Tadi membakar hutan menjadi sebuah apa? Perkebunan. Perkebunan apa Nova? Kelapa sawit ya. Dan jadi dalam video tersebut terdapat kebakaran hutan yang disebabkan kebakaran hutan yang dilakukan untuk membuat perkebunan sawit ya. Nah, coba kebakaran hutan yang terjadi dalam video tersebut menyebabkan apa saja? Apa? Menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit pernapasan. Apa lagi? Tadi apa? Gangguan ekonomi. Mari kita simpulkan ya anak-anak. Tadi eksploitasi itu adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Wajar tidak kalau kita mengeksploitasi hutan? Wajar, tapi tidak wajar kalau kita
Mengapa kita tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan? Ya, karena dapat merugikan manusia. Apakah hanya manusia saja jika eksploitasi hutannya berlebihan? Tidak, karena nanti akan merugikan manusia dan hewan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Hasbi. Kalau hewan di hutan apa tadi? Ya, dieksploitasi habitatnya. Ulangi. Kalau tempat hewan dieksploitasi, contohnya hutan ditebangi, pohon-pohon ditebangi, ya, dirusak oleh manusia karena untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Nanti hewannya itu akan lari ke pemukiman warga dan akan merusak pemukiman warga. Ya, video tentang dampak eksploitasi hutan secara berlebihan. Nah, videonya ya anak-anak. Istilah eksploitasi ini tentunya ditemui pada bisnis seperti eksploitasi sumber daya alam dan lainnya. Eksploitasi pada sumber daya alam adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian maupun pertambangan. Namun, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Kok bisa? Ada yang tahu jawabannya? Iya, karena di proses fotosintesis pohon menyerap karbon dioksida dan masuk ke oksigen. Jika pohon hilang, maka pohon tidak bisa memproduksi oksigen lagi, sehingga menyebabkan oksigen oksigen bumi menjadi berkurang. 2. Menyebabkan permukaan bumi menjadi berkurang. Karena pohon selain menghasilkan oksigen, pohon juga bisa mengenai udara kotor. Itulah mengapa jika kita berteduh di bawah pohon di siang hari, udara di sekitar pohon akan terasa sejuk. 3. Rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Salah satu fungsi akar pohon adalah menampung air dan turun. Nah, karena pohon ditebang sehingga ketika hujan turun tidak ada lagi akar yang menahan air, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir. 4. Berkurangnya sumber makanan. Silakan disimak ya manfaat dari hutan bagi manusia dan lingkungan. Antara lain sebagai paru-paru bumi, menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi habitat makhluk hidup, mengatur iklim dan mendatangkan hujan, menjaga kesuburan tanah, mencegah banjir dan longsor sebagai sumber makanan, sebagai bahan medis dan obat-obatan, serta masih banyak lagi manfaat hutan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan, antara lain melakukan reboisasi hutan yang gundul. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah menanam kembali hutan yang gundul, juga menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Eksploitasi hutan secara berlebihan yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Karena tadi ya, pohon itu menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Ulangi. Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi karena pohon tersebut bisa menghasilkan oksigen dari proses apa?
Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada area yang telah ditebangi. Menanam dan merawat tumbuhan. Siapa yang di sini selalu menanam dan merawat tumbuhan di rumahnya? Siapa? Puput. Ya, Puput punya apa? Tanaman di rumahnya? Cabai. Bagaimana cara Puput untuk merawat tumbuhan tersebut? Menyiramnya setiap hari. Terus apa lagi? Beri pupuk ya secara rutin ya supaya pohonnya berbuah dengan lebat dan subur. Ya, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya menggunakan kertas atau barang yang dihasilkan dari pohon dengan secukupnya. Coba Ibu mau tanya, barang yang dihasilkan dari pohon diantaranya apa saja ya? Kertas. Ya, betul. Nah, kertas-kertas ini berasal dari pohon ya. Nah, jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan kertas. Ya, jadi harus digunakan secara secukupnya. Ya. Ya. Lalu apa lagi? Coba yang digunakan untuk apa?
kerjasama ya. Silahkan nomor 1. Wah, hiasannya bagus. Buat apa ini? Sama yang dulu? Buku ya? Ya, bagus. Silahkan. Dilanjutkan ya. Boleh ditebakkan ya. Apa itu? Sifat kedua ini cuma apa ya? Dua sudah hampir menyelesaikannya. Silakan dilanjutkan ya. Sudah sangat baik. Maka ini kelompok 3. Silakan dilanjutkan. Ya. Tepuk bagus.
Yuk, kelompok 3. Siapa yang mau menjelaskan tentang hasil kerjanya? Haira, boleh. Haira, silakan menjelaskan kepada teman-teman yang lain tentang peta pikiran yang sudah kalian buat. Ya. Judulnya tadi apa ya? Suaranya yang keras. Tupai dan ikan gabus. Lalu tokoh dalam cerita tersebut siapa saja? Ya. Ya, tokohnya tupai dan ikan gabus. Lalu latar atau tempatnya di mana? Di telaga dan ya, telaga dan laut. Ya, lalu apa lagi? Awal ceritanya? Ikan gabus jatuh sakit. Pesan moral atau amanatnya apa dalam cerita tersebut? Ya, ulangi. Sebagai sahabat, ya, kita harus saling menyayangi dan saling membantu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya siapa? Kelompok 1, boleh maju ke depan. Silakan. Teman-teman diperhatikan ya. Yuk maju ke depan dan silakan. Wah, hasilnya bagus-bagus ya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Asli. Maju lebih maju. Silakan diperhatikan ya. Kelompok 1 akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Hasbi? Ya, boleh. Silakan Hasbi. Tadi judul dari cerita tersebut apa ya? Tupai dan ikan gabus. Lalu silakan dijelaskan tokohnya. Tokohnya tupai dan ikan gabus. Lalu sifat-sifat dari tokohnya apa saja? Sedikit. Tupai baik hati, ikan gabus baik hati. Lalu apa lagi? Tempatnya, latarnya di mana cerita tersebut? Telaga dan lautan. Ya. Lalu awal ceritanya, bagaimana awal cerita dari cerita tersebut? Suatu hari ya, jadi ikan gabus mengalami jatuh sakit dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Lalu akhir ceritanya bagaimana? Akhirnya tupai akhirnya tupai pun mendapatkan ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok berapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Kelompok 2, yuk maju ke depan perwakilannya. 3 orang ya. Ya. Silakan. Bagus. Ya. Jangan terlalu jauh, lebih maju ke depan. Nah, di sini. Najma di depan. Nah. Silakan Najma sebagai perwakilan kelompok 2 untuk menjelaskan hasil kerjanya ya. Ya, silakan. Tadi ceritanya ini tentang apa ya? Tentang tupai dan ikan gabus. Silakan lihatnya ke depan. Ya. Ya, tupai dan ikan gabus. Judulnya tupai dan ikan gabus. Tokoh-tokohnya siapa saja ya Najma? Tupai
ikan gabus terkena penyakit. Lalu akhir ceritanya bagaimana? Tupai berhasil menemukan obat untuk ikan gabus sehingga ikan gabus menjadi sembuh sehingga ikan gabus Beraktivitas kembali. Ya, pesannya atau amanatnya apa ya? Silakan si Pak, silakan yang dekat. sahabat kita harus menolong maupun susah atau bahagia. Sesama sahabat kita harus menolong dalam susah maupun bahagia. Ya, betul teman-teman? Betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 4. Maju ke depan. Yuk, Arfi. Silakan diperhatikan ya. Kelompok 4 akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Silakan. Ulang tadi nilai apa ya? Nah, silakan Sila dijelaskan judul ceritanya apa ya? Silakan. Tupai dan ikan gabus. Lalu apa lagi? Tokoh-tokohnya. Ya, tupai dan ikan gabus. Sifat-sifatnya bagaimana? Apa pesan moralnya, amanatnya yang akan disampaikan oleh penulis itu kepada kita itu apa ya?
lembar evaluasinya. Ya, nomor 3 itu sudah disediakan bacaannya, silahkan dibaca ya dengan seksama. Nanti isinya ada dalam bacaan tersebut. Ya, ya, ya. Yang mana? Tergantung sifat bagaimana. Silakan. Enggak, menurut saya harus disertakan alasannya ya. Sudah menyelesaikan soal evaluasinya? Silakan oleh satu orang kumpulkan kepada ibu. Silakan. Silakan, jangan berebutan. Kasih. Silakan. Kita tadi sudah menyelesaikan berbagai aktivitas pada pembelajaran hari ini ya. Nah, coba ibu mau tanya, apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Senang. Coba ibu tanya, bagian mana yang paling menyenangkan untuk kalian? Main kuis. Kuis apa ya? Kuis dan kuis whiteboard. Terus apa lagi? Yang paling menyenangkan? Menonton video. Terus apa lagi? Menyanyi. Materi apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang profesi pengrajin kayu, lalu pengolahan kayu menjadi sebuah meja. Lalu apa lagi? Tadi sudah menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam suatu dongeng. Ya, lalu apa lagi? Tadi sudah membuat peta pikiran, ya, unsur-unsur intrinsik secara berkelompok. Terus apa lagi? Sudah mempelajari dampak-dampak dan upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan hutan. Sudah mempelajari dampak-dampak dari eksploitasi hutan secara berlebihan. Nah, anak harus merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya, supaya nanti kelestariannya tetap terjaga. Apalagi untuk teman-teman ataupun untuk kalian yang mempunyai tumbuhan di rumahnya, silahkan dirawat ya dengan baik, dijaga, dirawat dan diberi pupuk secara rutin. Ya, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Nah, untuk hasil evaluasinya nanti yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal ya akan lulus, akan tuntas, dan nanti yang belum